Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nila Mercedes Pasaribu. Saya mahasiswa dari Prodi Antropologi Sosial Universitas Tanjungpura dengan NIM E1121231033. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Antropologi Kebijakan dengan dosen pengampung Mbak Dwi Surti Junidi SOS MSI. Saya akan menjelaskan mengenai antropologi kebijakan. Antropologi kebijakan adalah sebuah pendekatan dalam ilmu sosial yang mengkaji bagaimana kebijakan publik mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Kebijakan bukan hanya sekedar dokumen hukum atau aturan pemerintah. Kebijakan adalah kekuatan dinamis yang bekerja di berbagai lapisan masyarakat yang dibentuk oleh konteks budaya, ekonomi, dan sosial. Dalam perspektif antropologi kebijakan, kita mempelajari bagaimana kebijakan yang tampaknya netral dan dapat memiliki dampak yang sangat berbeda, tergantung pada siapa yang menerimanya. Misalnya, kebijakan lingkungan. Banyak negara mengeluarkan kebijakan untuk melestarikan lingkungan, seperti larangan penebangan hutan atau pengelolaan sampah. Namun, implementasi kebijakan ini seringkali berbenturan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal. Suku-suku adat yang telah lama hidup harmonis dengan alam mungkin lebih menerima kebijakan ini. Sementara, masyarakat yang ekonominya bergantung pada hasil hutan bisa merasa tertekan oleh kebijakan tersebut. Salah satu contoh dari kebijakan tersebut ialah kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan adalah contoh lain yang relevan. Ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, banyak kebijakan kesehatan diterapkan untuk membatasi penyebaran virus, seperti lockdown dan penggunaan masker. Namun, penerimaan kebijakan ini berbeda-beda di beberapa tempat. Kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah penyelamatan, tetapi di tempat lain, kebijakan ini dianggap membatasi kebebasan dan menyebabkan masalah ekonomi yang serius. Dalam hal ini, antropologi kebijakan membantu kita memahami mengapa ada reaksi beragam terhadap kebijakan yang sama di berbagai komunitas, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kepercayaan pada pemerintah dan akses terhadap informasi. Contoh lain dari kebijakan adalah kebijakan pendidikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan gratis hingga tingkat menengah dia harap meningkatkan akses pendidikan bagi semua kalangan. Namun, di beberapa daerah terpencil, akses fasilitas pendidikan masih menjadi tantangan besar karena infrastruktur yang kurang memadai. Dengan demikian, kebijakan ini baik secara teori bisa saja tidak sepenuhnya terrealisasi dalam praktik. Antropologi kebijakan juga mempelajari tidak sesuai ini serta bagaimana masyarakat menyesuaikan diri atau bahkan menentang kebijakan yang mereka rasakan tidak adil. Selain itu, kebijakan mengenai pengelolaan sampah juga menarik untuk dikaji. Di beberapa kota besar, pemerintah juga telah membuat peraturan ketat terkait pengelolaan sampah untuk mengurangi limbah plastik dan meningkatkan daur ulang. Namun, bagi masyarakat, merespon kebijakan ini bervariasi. Di komunitas dengan kesadaran lingkungan tinggi, kebijakan ini diadopsi dengan baik. Sedangkan di daerah dengan pendidikan lingkungan yang rendah, kebijakan ini seringkali diabaikan. Antropologi kebijakan menyoroti bahwa penerimaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial pendidikan dan budaya setempat. Secara keseluruhan, antropologi kebijakan mengajarkan kita bahwa kebijakan tidak bisa dilihat hanya dari sisi formalnya saja, tetapi juga hanya dipahami dalam konteks pelaksanaannya di lapangan. Melalui pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana kebijakan benar-benar berdampak pada kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat merespon menyesuaikan diri atau bahkan menolak kebijakan tersebut. Ini menunjukkan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan agar kebijakan yang dibuat dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif. Sekian video dari saya. Akhir kata,
Saya mengucapkan terima kasih.